Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melia Emma Pratiwi, asal PT Universitas Sarjana Wisata Mahasiswa kelas 2A, NIM 20200150034. Yang pertama, alat yang digunakan dalam proyek. Alat atau bahan yang pertama senter, berfungsi sebagai sumber cahaya, berjumlah 1. Yang kedua, gelas, berfungsi sebagai tempat untuk menaruh air, berjumlah 1. Yang ketiga, cermin, berfungsi sebagai media untuk memantulkan cahaya, berjumlah 1. Yang keempat, CD, berfungsi sebagai media untuk percobaan cahaya dapat diuraikan, berjumlah 1. Yang kelima, bolpen, berfungsi sebagai media untuk percobaan cahaya dapat dibiaskan, berjumlah 1. Yang terakhir, air, untuk mengisi gelas bening pada percobaan cahaya dapat dibiaskan, berjumlah secukupnya. Yang selanjutnya, jadwal pelaksanaan. Yang pertama, menyiapkan alat dan bahan, Senin 14 Juni 2021. Yang kedua, melakukan percobaan, Senin 14 Juni 2021. Mengisi LKM, Selasa 15 Juni 2021. Yang keempat, membuat video presentasi, Selasa 15 Juni 2021. Mengupload video presentasi ke YouTube, Selasa 15 Juni 2021. Yang selanjutnya, hasil pengamatan. Sifat cahaya merambat lurus. Peristiwa sehari-hari seperti gambar tersebut bermanfaat, biasanya digunakan pada lampu kendaraan atau pada teleskop. Yang kedua, dipantulkan. Manfaat dapat menerangi objek atau tempat yang lain. Yang ketiga, menembus benda bening. Gambarnya seperti itu untuk menerangi daerah lain sehingga dapat meluas. Yang terakhir, dibiaskan. Gambarnya seperti itu dapat melihat suatu benda menjadi seperti bengkok ketika berada di dalam air. Yang selanjutnya, diuraikan. Gambarnya seperti itu dapat melihat keindahan seperti pelangi. Yang selanjutnya, diskusi. Yang pertama, pada kendaraan bermotor, Anda pasti melihat kaca spion di kedua sisinya. Spion dapat membantu Anda melihat bayangan benda lain di belakang Anda saat berkendara. Spion dibuat dengan menggunakan cermin cembung. Jelaskan alasannya. Kaca spion kendaraan bermotor menggunakan cermin cembung karena sifat cermin cembung adalah maya, tegak, dan diperkecil, agar semua objek benda yang terpantul dapat tertangkap dan masuk sehingga tercipta bayangan yang diperkecil pada cermin cembung. Yang kedua, pada gelas bening yang berisi air, Anda dapat melakukan percobaan sederhana tentang pembiasan. Caranya, masukkan pensil ke dalam gelas tersebut dan Anda akan melihat pensil seolah-olah dibelokkan ketika memasuki air. Jelaskan fenomena ini dan kaitkan dengan konsep atom dan molekul. Atom merupakan
bagian terkecil dari suatu zat yang tidak dapat dibagi lagi. Molekul merupakan gabungan dari udara ke medium yang lebih padat seperti air atau kaca. Cahaya akan membias ke arah garis normal. Artinya, cahaya akan bergerak mendekati garis yang tegak lurus terhadap permukaan kedua medium ini. Seperti percobaan pensil yang dimasukkan di dalam air akan terlihat bengkok atau patah akibat dari perbedaan arah cahaya di dalam air dan di udara akibat pembiasan. Yang ketiga, Randi sedang bersiap-siap berangkat ke kampus. Setelah mandi, ia berpakaian. Randi bercermin di depan cermin rias di kamar kosnya. Bagaimana bentuk dan sifat bayangan Randy yang pada cermin tersebut? Jelaskan mengapa demikian. Bentuk dan sifat bayangan Randy pada cermin itu adalah maya, tegak dan sama besar, karena bercermin pada cermin datar. Bayangan pada cermin datar akan sama besar dengan objek atau bendanya. Jarak bayangan pada cermin datar sama dengan jarak benda. Yang keempat, Anda tentu sering melihat peristiwa terbentuknya pelangi setelah hujan. Uraikan proses terbentuknya warna-warna pada pelangi tersebut. Pelangi terjadi karena adanya pembiasan cahaya. Cahaya matahari yang melewati sebuah tetes hujan akan dibiaskan melewatinya. Proses pembiasan ini yang memisahkan cahaya putih menjadi warna spektrum. Pada spektrum adalah warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Kemudian warna-warna itu memantul di belakang tetes hujan yang mengakibatkan cahaya tampak melengkung menjadi sebuah pelangi. Yang kelima, gerhana merupakan salah satu fenomena alam yang dapat membuktikan sifat cahaya. Menurut Anda, sifat cahaya yang mana yang dibuktikan oleh gerhana? Gerhana adalah fenomena astronomi yang terjadi apabila sebuah benda angkasa bergerak ke dalam bayangan sebuah benda angkasa lain. Peristiwa gerhana ini terjadi karena cahaya merambat lurus melewati suatu benda maka akan membuat bayangan. Yang terakhir, kesimpulan. Dengan melakukan kegiatan praktek ini dapat mengetahui bahwa pembiasan terjadi karena adanya pembelokan gelombang cahaya. Ketika melewati bidang batas antara dua medium yang berbeda, selain itu kita juga dapat mengetahui sifat-sifat cahaya dan membuktikannya secara langsung. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.